Selanjutnya kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu nutrisi pada penyakit perioperatif. Dan ini juga tentunya sangat berkaitan dengan penyakit kritis yang sudah kita dengarkan sebelumnya dari Dr. Niken. Materi ini akan dibawakan oleh guru kami juga, yaitu Dr. Agus Buhari Emmet, PhD, SPGK Konsultan. Beliau juga merupakan seorang dosen, juga menjadi klinisi di berbagai rumah sakit di Makassar sampai sekarang, dan juga beliau sangat aktif baik itu dalam organisasi nutrigenomik, nutrigenetik, gizi klinik, dan juga sangat aktif dalam PDGKI juga IDI. Kepada Dr. Agus Salim kami persilahkan dengan hormat. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Faradila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing topik clinical nutrition. Ini bisa kelihatan ya. Oh, Oke. Nah, topik saya tentang perioperatif nutrition. Dok, atau slide-nya belum kelihatan. Oh, belum ya? Iya, Dok. Mungkin ya, tadi kita ya, Dok. Oke. Oke, Dok. Iya, Dok. Oke, Dok. Ini topik saya tentang perioperatif nutrition atau terapi nutrisi ya. Kadang kita sebut terapi nutrisi medik pada kondisi periop. Nah, ini kita lihat di sini bahwa pendahuluannya bahwa kondisi pre-op itu adalah suatu kondisi yang sangat penting karena mempengaruhi nanti outcome dari pasien setelah operasi. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa dari prinsip ERAS atau Enhanced Recovery After Surgery, ini adalah suatu patokan bahwa bagaimana mencapai pasien ini supaya setelah operasi itu dia cepat recover, cepat sembuh ya. Ini peranan nutrisi periop secara oral itu sangat penting ya. Jadi bukan ditekankan ke parenteral, tapi justru melalui nutrisi oral atau enteral, jadi melalui saluran pencernaan yang fisiologis. Nah, kemudian untuk terapi nutrisi periop, jadi yang dimaksud periop itu adalah, ya menurut ESPEN adalah peri ya, jadi sebelum dan setelah. Dan ini diindikasikan untuk, terutama untuk pasien-pasien dengan malnutrisi, ya, baik itu karena penyakitnya, jadi sebelum operasi kan biasanya misalnya karena tumor ya, atau terutama di saluran cerna, kemudian juga mungkin karena trauma, itu merupakan konsekuensi yang katabolik yang sangat tinggi sehingga membuat dia malnutrisi. Nah, ini sangat penting untuk diperbaiki dulu sebelum dioperasi. Nah, setelah operasi pun, jadi kondisi operasi itu sendiri juga kembali menambah kondisi katabolik dan akan mempengaruhi ya kondisi pasien. Makanya nutrisi periop ini memegang peranan yang penting ya, terutama untuk pasien yang malnutrisi. Nah, untuk itu dibutuhkan asesmen atau penilaian periop. Sebenarnya kalau
teman sejawat melihat kondisi pasien yang sudah jelas dia kelihatan kurus, wasting, itu kan mudah ya. Tapi ya pada kondisi-kondisi tertentu mungkin ada yang tidak terlalu jelas atau ada yang kelihatan malah masih kelihatan bagus badannya karena kita tidak lihat sebelumnya. Misalnya kalau dia berat badannya tadinya 100 kilo, kemudian turun ke 80 kilo, sementara tinggi badannya 160, itu kan sebenarnya masih kelihatan masih obes secara IMT. Padahal dia sudah kehilangan berat badan 20 kilo. Nah itu sudah sebenarnya sudah masuk malnutrisi berat itu ya, kehilangan berat badan yang weight loss yang kita lihat di sini itu lebih 10% saja dalam 6 bulan itu sudah masuk severe nutrition risk ya, berisiko tinggi. Jadi kalau berat badannya taruhlah awalnya 70 kilo, berarti kehilangan 7 kilo saja dalam 6 bulan itu sudah risiko. Apalagi tadi yang saya ceritakan dari 100 ke 80. Nah kemudian yang lain IMT ya, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu kan tinggi badan, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tapi pengalaman kami rata-rata pasien itu tidak bisa ditimbang. Jadi harus mencari cara lain. Indikator yang lain mungkin bisa dilihat dari kalau labnya itu dari serum albumin di bawah 3 atau di bawah 3,5 sih sebenarnya ini ya. Mungkin di bawah 3,5 itu sudah indikasi. Memang kalau di bawah 3 tentunya lebih jelas lagi. Jadi ada urut-urutannya. Mulai dari bawah 3 itu sudah mild. Kalau di bawah 2,5 misalnya itu sudah severe ya, seperti itu. Kemudian faktor yang lain juga harus kita perhatikan ya, mengenai umur, kemudian ya balance cairannya, elektrolitnya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian untuk nutrisi dan pembedahan, ini ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwa, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa nutrisi periop itu sangat vital. Dan biasa sering sekali overlook, ya artinya terabaikan. Mungkin ya, karena DPJP kan sangat sibuk dengan tugasnya untuk pembedahan saja. Jadi memang diperlukan SPGK atau orang yang betul-betul bisa melihat ya, bisa menilai untuk melihat bagaimana status nutrisinya. Jadi nutrisi periop itu sangat penting. Kemudian yang lain bahwa risiko kalau nutrisi periopnya tidak cukup itu sudah sangat well known ya, sudah sangat diketahui. Misalnya kalau nutrisi periopnya pre-nya misalnya sangat malnutrisi terus dipaksakan untuk dioperasi, pasti outcome-nya jelek ya. Mortalitas sangat tinggi atau mungkin komplikasi ya. Dia punya bekas luka akan terbuka ya, wound dehiscence dan lain sebagainya. Kemudian ya ini saya sudah sebutkan. Yang keempat adalah ya bisa juga tadi saya sudah sebutkan bahwa malnutrisi bisa juga diperberat lagi oleh tindakan prosedur bedah, karena prosedur bedah itu adalah satu stres katabolik yang besar. Yang moderate dan yang severe ini, jadi semakin berat malnutrisi itu tentunya akan semakin membutuhkan support nutrisi yang cepat ya. Tidak bisa kita misalnya nanti 1 minggu baru kita mencapai ini, harus lebih progresif tentunya dengan beberapa pertimbangan yang lain. Nah, kita lihat di sini proses nutrisi pada pasien pembedahan, misalnya dia masuk, pertama di screen dulu kan, di screen untuk apakah dia berisiko atau tidak ya. Kalau udah lama di rumah biasanya baru masuk kelihatan udah wasting, kelihatan marasmus gitu atau marasmus kalsioko itu sudah jelas ya, sudah jelas. Itu cepat sebenarnya bisa kita lihat hanya dengan inspeksi saja ya. Kemudian setelah itu dilakukan bagaimana memberikan terapi nutrisi yang belum beresiko. Tentunya setiap minggu tetap kita harus lakukan reassessment. Nah, untuk hitung-hitung kalori di sini ada rumus, tapi terus terang kalau di smartphone itu dulu kami menghafal ini rumus. Waktu saya masih residen dulu kita ya, itu untuk waktu pulang dari Australia untuk adaptasi, masih ingat saya pakai begini. Sekarang sudah ada smartphone, jadi untuk teman-teman
GP ini gampang sekali. Saya sekarang pakai smartphone gampang sekali. Dan ini faktor-faktor stres berapa dikalikan, karena ini yang harus Benedict adalah untuk mencari Untuk mencari BMR-nya saja, ya. Nah, kemudian ini dia bahwa di nutrisi peri-op itu kondisi pasien kan berbeda-beda, ya. Kita nilai dulu. Kemudian kalau dia well nourished, ya tetap di follow up tiap minggu, di reassess. Kemudian kalau dia yang mild itu misalnya yang kurang 10%, adalah ini ya indikator-indikatornya. Saya kira tidak usah saya jelaskan satu persatu, yang jelas kelihatan di sini ada mengenai penurunan berat badan, indikator yang paling sering juga dipakai adalah albumin. Nah, kemudian, ini juga ada menggunakan skor ya, IMT, tapi sekali lagi saya katakan banyak pasien itu yang tidak bisa berdiri sehingga tidak bisa ditimbang. Kalau ditanya juga berat badannya, banyak juga yang tidak tahu, atau berat badan yang berapa bulan yang lalu waktu dia masih sehat, kan? Jadi kita harus menggunakan beberapa, ada sebenarnya SGA ya untuk melihat secara subjektif tanpa pengukuran. Tapi sekali lagi tadi terus terang ya banyak juga yang begitu masuk sudah kelihatan. Nah, ya jadi yang simpel itu kehilangan berat badan juga terus terang ini indikator yang ditetapkan, tapi di praktik kita di klinik kadang sulit juga kalau ditanya berapa kehilangan berat badannya. Mungkin bisa dikira-kira saja sehingga kita bisa mengisi seperti itu. Kadar albumin yang paling dipakai, meskipun kadang-kadang kadar albumin itu sebenarnya adalah indikator beratnya infeksi ya, atau inflamasi, beratnya katabolisme. Nah, kemudian ini adalah alur pemberian nutrisi pada usia muda yang untuk pre-op dulu. Jadi peri itu kan meliputi pre dan post-op. Nah, kita lihat di sini lakukan nutritional assessment. Nah, kalau dia normal ya bisa langsung bedah. Kalau dia bermasalah ya, moderate atau severe, nanti kita lihat ya, itu kalau dia bukan bedah yang sito, at least 1 sampai 2 minggu harus diperbaiki dulu ininya kondisinya ya, paling cepat 1 minggu. Karena biasanya kan gizi tidak terlalu cepat juga kita lihat perbaikan ya. Jangan harap perbaikan berat badan. Biasanya kita lihat adalah perbaikan beberapa indikator termasuk albumin mungkin, atau dia punya hand grip, itu bisa kelihatan ya, untuk dia memenuhi syarat untuk bisa operasi ya, dari anestesia ACC misalnya kan. Nah, kemudian kalau misalnya dia severe kan harus cepat diperbaiki. Kalau dia tidak bisa secara oral ya enteral. Kalau enteral pun tidak bisa karena ada pasasenya terganggu, ada tumor ya, kita beralih ke parentral misalnya, baik perifer maupun yang sentral. Nah, ini sama sebenarnya yang pre-op, cuma ini lebih complicated, tapi prinsipnya seperti itu tadi. Pertama kita nilai dulu beratnya malnutrisi. Kalau tidak ada malnutrisi, no, berarti kan langsung operasi. Kalau dia slide juga, bisa juga langsung operasi. Antara moderate severe yang saya cerita tadi, harus kita perbaiki dulu. Kalau tidak sito ya, kecuali kalau sito ya apa boleh buat, pasti kita langsung masuk ke parentral. Mungkin 1-2 hari mungkin kita ada waktu untuk memperbaiki. Ya, karena namanya sito kan kalau tidak dioperasi segera dia akan meninggal. Seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, jadi tahapan-tahapannya kita nilai misalnya setelah kita tetapkan bahwa harus memberikan terapi nutrisi, maka kita hitung lagi atau kita perhitungkan lagi jalurnya oral. Oral bisa, tapi misalnya kurang dari 50%, berarti itu kan tidak cukup. Harus enteral misalnya kan, pasang NGT kalau tidak ada kontraindikasi. Kalau ada, misalnya ya kita supplemental parenteral nutrition seperti itu. Kemudian setiap minggu itu akan dievaluasi ya. Dari parenteral misalnya sudah bisa beralih ke enteral sudah bisa beralih ke oral. Nah ini ya tentunya ini kalau urut-urutannya kan yang emergency dulu ya, kemudian masuk ABC dulu, kalau RW dan lain sebagainya masuk, baru kita masuk ke fluid juga, balance ini, baru setelah itu urutannya adalah untuk gizi. Jadi yang urut-urutannya seperti itu harus dipahami. Ya, jadi elektrolit dulu diperbaiki, hidrasinya dulu diperbaiki, baru masuk ke elektrolit, baru nutrisi.
Ini juga adalah diagram untuk potensi terjadinya penyimpangan dari status gizi ya, dari peri-op. Nah, kita lihat di sini bahwa status nutrisi itu dipengaruhi oleh dua, yaitu oleh pertama oleh penyakitnya ya atau pembedahan, dan juga oleh waktu ya. Semakin lama tentunya dia akan semakin terjadi malnutrisi. Jadi itu biasa kita harus berpacu istilahnya. Nah, ini untuk monitoring nutrisi parenteral. Tadi kita sudah bahas, misalnya kita sampai pada kesimpulan bahwa pasien ini misalnya karena tidak bisa oral atau enteral karena ada tumor, atau mungkin oralnya tidak bisa karena kurang dari 50%, enteral juga begitu, dikasih enteral residu lambungnya agak banyak, ya terpaksa kita akan memilih nutrisi yang tambahannya itu yang mudah itu adalah parenteral. Meskipun parenteral itu memang tidak sebagus yang oral enteral, tapi kalau memang terpaksa ya apa boleh buat, kita yang pilihan terakhir adalah parenteral. Nah, kemudian yang ini adalah tujuan ya dari nutrisi peri-op adalah tentunya seperti sejalan dengan tadi, karena nutrisi itu penting, dia akan menurunkan mortalitas, komplikasi yang saya sebutkan, infeksi post-op atau wound dehiscence, penyembuhan luka itu akan lebih cepat ya. Kemudian juga nutrisi itu juga mengurangi catabolic state. Kalau kita tidak makan itu pasti kan terjadi katabolik karena tubuh membutuhkan ini. Jadi memberikan nutrisi akan mengurangi katabolik. Katabolik itu kan dari bedah. Ditambah lagi kalau dia puasa atau nutrisinya tidak tercukupi, maka katabolisme akan menjadi semakin tinggi. Ya, memperbaiki penyembuhan luka, termasuk kalau di saluran cerna itu mempercepat kembalinya fungsi gastrointestinal ya, dan sebisa mungkin itu kan melalui oral dan enteral. Selalu kita harus upayakan. Misalnya kalau terpaksa parenteral, sementara kita memberikan parenteral, kita nilai terus tuh. Misalnya residu lambungnya kita lihat dari 1000 berkurang 500, berkurang 200, akhirnya udah bisa kita mulai tuh, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang lain ini adalah guideline tambahan untuk support nutrisi peri-op. Tadi saya sudah sampaikan sih sebenarnya ini bahwa kalau dia tidak sito itu 7-14 hari tergantung status nutrisinya ya, minimal 7 hari kita perbaiki dulu. Jadi kita harus komunikasi dengan teman sejawat di bedah ya, dan bedah juga mereka juga belajar gizi, dia tahu persis karena kalau malnutrisi, apalagi kalau berat dipaksakan, bukan sito, itu pasti outcome-nya akan jelek. Ya, kemudian PN harus diberikan kalau memang gastrointestinal tidak fungsional. Kemudian lagi setelah post-op juga masih ada, nutrisi juga masih sangat dibutuhkan ya. Ini untuk enteral nutrisi, ini juga tadi saya sudah sampaikan bahwa oral dan enteral harus diupayakan, ini adalah first choice ya kalau possible, itu harus diupayakan. Kemudian yang lain juga bahwa nah ini adalah indikasi untuk enteral ya. Jadi kalau oral tadi kurang dari ada yang bilang kurang dari 75 tapi kurang dari 50 biasanya kan, atau dia tidak bisa, ada malabsorpsi misalnya ya, itu ada tidak bisa oral, maka indikasinya adalah larinya ke enteral misalnya kan. Cuma kadang pasien juga menolak, misalnya pasien GT ya, terpaksa kita langsung bypass ke parenteral. Nah, ini kontraindikasi untuk enteral tentunya adalah ada malabsorpsi, ada mual muntah yang sangat frequent ya, sangat berat, ada tumor misalnya, ini oral dan enteral tentunya tidak bisa. Begitu juga dengan hemodinamik ya, tensinya rendah sekali atau MAP-nya kurang dari 50 misalnya, itu tidak bisa ya. Itu harus diperbaiki dulu hemodinamik baru masuk. Jadi ABC harus dilalui, elektrolit, cairan baru ke gizi. Nah, ini adalah akses untuk enteral. Yang sederhana adalah NGT, nasogastrik. Kalau misalnya di esophagus ada tumor, bisa langsung ke lambung, gastrostomi ya. PEG ini jarang TS lakukan. Biasanya gastrostomi. Ada juga nasoenterik.
itu langsung masuk post pilorik ya, jadi melewati lambung post pilorik langsung masuk. Kemudian jejunostomi juga bisa, kalau ada tumor di lambung langsung masuk di operasi bedah itu langsung masuk jejunostomi ya, ada juga transkartonostomi. Nah, parenteral ini adalah opsi terakhir sebenarnya, tapi di prakteknya kadang kalau misalnya dia tidak mau pasang IGT ya terpaksa kita langsung kasih suplementar parental nutrition istilahnya. Apakah melalui perifer atau langsung ke sentral tergantung berapa kalori yang dibutuhkan, ataukah dia ada restriksi cairan atau tidak ya. Nah, ini indikasi untuk parenteral. Juga ini adalah indikasi parenteral sebenarnya kalau tidak bisa semua oral dan enteral atau tidak cukup ya, atau tidak toleran tadi. Itu tentunya kita akan lari ke parenteral nutrisi. Ini yang tadi saya sudah sebutkan bahwa parenteral ada dua, ada yang perifer melalui pena perifer, kemudian melalui pena sentral, biasanya yang di subclavia. Ini berbeda dia punya ini, tergantung kebutuhan kalori. Kalau dia cuma butuh tambahan kalori tidak terlalu banyak, ya kita pakai perifer, ya. Dan itu juga osmolaritasnya juga di bawah 900, tidak cepat plebitis. Kalau dia butuh yang lebih banyak, maka pakai yang sentral ya, osmolaritas lebih. Atau kalau dia cairannya direstriksi. Ini beberapa device untuk akses parenteral, tadi juga sama ya, ada yang perifer, ada yang sentral. Yang sentral macam-macam, ada yang langsung ke subclavia, ada yang melalui perifer, namanya PICC. Tapi biasanya teman sejawat lebih suka yang langsung ke sentral. Ini saya rasa bagannya mirip dengan yang tadi ya, bagaimana pemilihan antara oral ya, jadi juga men-screen, melihat status gizinya. Kalau dia status gizinya baik, berarti tidak ada masalah, langsung operasi. Kalau status gizinya tidak bagus, moderat atau severe, nanti kita lihat lagi apakah dia bisa oral, kalau tidak ke enteral, kalau enteral tidak bisa atau dia tidak mau, ya pasti kita masuk ke parenteral, apakah parenteralnya itu bisa perifer atau sentral. Jadi take home message-nya cuma dua, sederhana, bahwa pasien-pasien bedah itu mengalami katabolik dan banyak-banyak dia malnutrisi ya. Banyak-banyak malnutrisi karena biasanya disimpan-simpan di rumah, baru dia mau ke rumah sakit, datang 2 kuros sekali. Jadi nutrisi peri-op sangat penting sebelum operasi, karena kalau kita operasi atau teman sejawat operasi dalam keadaan malnutrisi, apalagi yang berat, itu outcome-nya akan jelek. Mati atau mortalitasnya tinggi atau komplikasinya. Sehingga nutrisi peri-op ini sangat penting untuk memperbaiki outcome dari pasien. Makasih.